Dan ada 4 hal juga yang diperlukan untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini bagi komunitas ini diperlukan ketika memang ingin bergerak maju, ya 4 hal itu yang harus minimal jadi pegangan, minimal jadi pedoman. Ya, bagaimana Anda bergerak sesuai dengan Dhamma, sehingga kemajuan bisa diharapkan, manfaat akhirnya bisa didapat, lebih banyak orang mendapat manfaat. Ya, Bante juga akan menjelaskan sedikit, ya kurang lebih sama dengan Bante Utara, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda secara ininya. Ada mirip-miripnya pembahasannya. Nah, sering dari perjalanan ya komunitas ini, Kammatthana Samutapaka Nikaya, yang secara harfiahnya sih ya komunitas praktisi meditasi, arti dari penjabaran itu. Tapi kalau dari arti kata perkatanya, ya Kammatthana itu kan objek meditasi. Samutapaka Nikaya itu muncul sampai selesai. Ya, Nikaya itu ya kelompok. Jadi kelompok yang memunculkan objek meditasi sampai dengan selesai. Yaitu siapa ya? Kelompok para praktisi meditasi itu sendiri. Ya, sampai selesainya sampai kapan? Sampai arahat. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Ini adalah kelompok yang mengarahkan sampai ke arahat komunitas ini. Makanya wadah kelompok komunitas ini dibentuk untuk mewadahi, untuk mengakomodir, untuk memfasilitasi para praktisi meditasi untuk berlatih sesuai dengan Dhamma, sesuai dengan ajaran Buddha. Ya, secara ofisial KSN ya baru berumur 2 tahun, tetapi unofficial sebenarnya sudah 4 tahun kita bergerak. Ya, saat itu ya 2 tahun awal kita belum ada yayasan, kita bergerak secara komunitas gitu. Hanya setelah 2 tahun itu saja secara ofisial kita terbentuk yayasannya dengan lika-liku, dengan suka dan duka ya, dilalui oleh para pengurus, oleh para volunteer semuanya. Dari awal bergerak dari dari seadanya sampai begini adanya ya kira-kira. Ya terus kita berjuang, akhirnya ada perbaikan, ada penambahan ya. Nah, dalam menyikapi lika-liku, dalam menyikapi perjuangan komunitas itu sendiri, ya ada 3 hal ya yang Bante perlu sampaikan, yang mana 3 jenis kualitas kebaikan yang dapat meningkatkan nilai kehidupan, ya, yang dapat meningkatkan nilai kehidupan. Kurang lebih sama dengan Bante Utara, kurang ini penjelasannya. Ya, ini kita perlu ketahui karena penting. Ini adalah nilai-nilai Dhamma. Bagaimanapun kita harus upgrade. Bagaimanapun dalam komunitas perlu peningkatan, sehingga komunitas ini bisa bertahan lama dan juga bisa bermanfaat ya bagi banyak makhluk, terutama untuk kepentingan Buddha Sasana itu sendiri. Ya. Nilai yang pertama adalah ya sila. Sila ini sebagai kecantikan atau perhiasan yang membuat menjadi beauty, nilai keindahan, sila. Lalu yang kedua adalah wirya. Wirya itu strengthen atau kekuatan. Ya, wirya itu adalah kekuatan, strength. Bisa dikatakan inner strength mulai dari wirya. Kekuatan di dalam, kekuatan pikiran. Lalu yang ketiga, panya. Panya ini sebagai bentuk speed, kecepatan dalam meningkat,
Artinya untuk memperbaiki kualitas, perlu speed, perlu kecepatan. Ya, 3 nilai ini yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya bukan cuma komunitas, tapi juga untuk Anda dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini komunitas bisa memperhatikan ini. Pertama sila. Sila, ya, Bante Utara tadi menjelaskan tentang Warita Sila dan juga Carita Sila. Warita Sila, pelaksanaan 5 sila, 8 sila, 10 sila, dan Samana Sila, Papaja Sila, Bhikkhu Sila. Nah, Bante juga menyinggung tentang Carita Sila. Carita Sila ini berdasarkan etika. Ya, sebenarnya dari pelaksanaan Warita Sila, pelaksanaan 5 sila, 8 sila, 10 sila ini, ketika kita bisa melaksanakannya dengan benar, selalu Bante katakan dengan frase melaksanakan sila dengan benar. Ya. Karena kita bisa mengerti esensi dari pelaksanaan sila itu sendiri. Pelaksanaan sila, Anda tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, sekali lagi Bante katakan, tidak mabuk-mabukan. Itu adalah bentuk meta Anda. Ya, dengan tidak membunuh, Anda memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa bahagia, ya kan, ke semua makhluk. Bukan saja ke satu orang sebenarnya. Semua makhluk Anda bisa berikan itu. Esensinya di sana. Dengan pelaksanaan sila yang benar, sesungguhnya meta Anda akan berkembang. Ya. Meta Anda, karuna Anda, mudita Anda akan berkembang secara alamiah. Jadi pelaksanaan sila Anda, sekali lagi, bukan karena Anda takut melanggar, bukan khawatir melanggar. Aduh, kalau begini pelanggaran enggak ya? Kalau begini bikin karma buruk enggak ya? Melanggar enggak? Bukan seperti itu. Tapi value-nya ini yang akhirnya membuat pikiran Anda penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kedamaian, yang mana karena pikiran Anda nyaman, pikiran Anda aman, pikiran Anda happy, akan memudahkan Anda, akan memudahkan kita untuk melakukan carita sila. Kita akhirnya jadi ramah sama orang, bisa saja bertindak sopan, menghargai orang, menghargai satu dengan yang lain, ya kan? Itu akhirnya ke sana. Ya kan? Bentuk carita sila harus punya meta dasarnya, sehingga kita akan mudah ya beramah tamah, bersopan santun, saling menghargai, ya kan? Dasar itu perlu. Makanya penting ya 2 sila ini, warita dan carita, sehingga dimanapun kita akan aman. Inilah beauty-nya, inilah keindahannya. Ya, sama seperti slogannya KSN, Sukihotu Salam Metta. Semoga Anda bahagia, salam metta. Di situ mengingatkan kita untuk selalu memberikan metta. Sukihotu. Semoga Anda bahagia, salam metta. Nah, jadi diharapkan ya, ini bukan hanya sekedar slogan, tapi ini jadi mindset para siapapun yang ada di komunitas ini, itu selalu menyebarkan metta. Ya, sehingga Anda bisa ramah tamah, ya, sopan santun, tahu etika, bisa dikatakan, tahu di mana Anda berada. Di situ akhirnya itulah bentuk carita sila. Ya, di sini kita harus mengerti ya, etika itu perlu dipahami kapan kita bertindak sebagai pribadi, kapan kita bertindak sebagai teman, kapan kita bertindak sebagai keluarga, kapan kita bertindak sebagai komunitas. Ya,
Ini adalah ada etikanya masing-masing semuanya, ya kan? Di keluarga Anda bisa bertindak sebagai ya keluarga, anak, istri, suami atau ibu, ayah bisa dikatakan. Bisa juga Anda bertindak sebagai pribadi, ya kan? Dalam pertemanan ketika kumpul Anda bisa bertindak sebagai teman. Dalam menjalankan fungsi komunitas Anda bertindak sebagai komunitas. Nah ini akhirnya tidak ada campur baur, tidak ada tumpang tindih kepentingan di sana. Ya kan Anda mengerti, oh fungsi saya sekarang sebagai komunitas, oh fungsi saya sebagai teman, oh fungsi saya sebagai keluarga, oh fungsi saya sekarang sebagai pribadi, sehingga tidak ada konflik kepentingan. Ini adalah bentuk etika. Kita mengerti di mana posisi kita, ya, sehingga itu akan jadi aman. Kita mengerti batasan-batasan ini dengan jelas. Ketika kita sebagai pribadi, kita tahu bagaimana harus bersikap sebagai pribadi. Ketika kita sebagai teman, kita tahu bagaimana bersikap sebagai teman. Ketika kita sebagai keluarga, kita tahu bagaimana bersikap sebagai keluarga. Ketika kita bersikap sebagai komunitas, kita juga tahu bagaimana bersikap sebagai komunitas. Etika itu perlu diketahui, perlu dipelajari dengan jelas. Betul enggak? Ya, itu yang juga perlu diingat. Itu adalah bagian dari sila, yang mana akhirnya itu akan membentuk beauty, membentuk keindahan bagi kita sendiri, untuk diri sendiri dan juga lingkungan, yang mana itu adalah memperindah, ya kan, tahu posisi kira-kira ya. Nah, itu sila. Yang kedua, wirya. Wirya adalah bentuk strength, power, kekuatan, inner strength, kekuatan di dalam. Ya, ini adalah mencegah hal-hal yang negatif untuk muncul dan mengendalikan atau mengikis hal-hal yang negatif yang ada dengan kekuatan pikiran. Jadi kita harus punya filternya. Filter, oh jangan berpikir begini nih, ini negatif. Itu adalah wirya. Oh saya nggak boleh khawatir nih, nggak boleh ini ini. Itu adalah tugasnya wirya. Saya nggak boleh seperti ini. Ini akan mengganggu yang lain misalnya. Itu adalah tugasnya wirya untuk mencegah hal yang negatif untuk muncul. Ya. Dan oh saya harus begini nih karena ini baik. Baik untuk saya dan juga untuk yang lain. Dorongan itu pun adalah dorongan dari wirya. Ini harus diperbaiki. Ini akan baik. Ya. Ini perlu didorong juga. Oh, rasanya ada sesuatu yang perlu dikurangin nih karena ini nggak bagus. Ya. Power itulah yang misalnya ada di pikiran kita, wirya bermain di sana. Ya, sebagai kekuatan. Jadi kita harus mengerti, bergerak. Ini perlu diperbaiki. Ini perlu ditambah dengan wirya itu sendiri sebagai faktor strength, kekuatan. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, justru keraguan ini yang harus dihajar sama wirya. Kekhawatiran ini jangan khawatir, belum ngelakuin apa-apa udah khawatir. Udah mikirnya 3-4 langkah ke depan gitu. Gimana mau jalan bisa dikatakan. Jangan khawatir dulu. Hancurkan kekhawatiran itu dengan wirya Anda. Tidak kok. Gimana saya mau tahu kalau saya nggak lakukan? Ya. Dan juga satu hal lagi adalah jangan sampai kekhawatiran kita, jangan sampai ketakutan kita, jangan sampai misalnya kondisi-kondisi yang tidak nyaman ada di kita mempengaruhi kenyamanan, mempengaruhi kenyamanan atau keamanan atau kebahagiaan yang lain. Ini yang harus dijaga.
itulah dengan wirya, semangat itu. Ya enggak? Ya, wirya sebagai faktor inner power di kekuatan pikiran yang mencegah. Jadi Bante sering kasih ilustrasi bahwa wirya itu bukan misalnya Anda ngangkat 1 galon, oh wiryanya kuat ya, tenaganya kuat, bukan wirya seperti itu. Ya, wirya adalah bagaimana mencegah hal-hal yang negatif yang sudah muncul, yang belum muncul dicegah, yang sudah ada kikis, kendalikan. Itu wirya. Ya, lalu panya, kebijaksanaan. Nah, panya ini adalah mengetahui pada saat kita tidak mengalami kemajuan. Kita harus tahu kenapa kita stuck. Kita harus tahu kenapa kita nggak berkembang. Kita harus tahu kenapa kita jalan di tempat. Karena panya itu fungsinya adalah mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang ku salah, mana yang aku salah. Itu panya. Ya, kalau kita stuck, kita jalan di tempat, kita tidak review, kita tidak analisa, berarti banyak kita yang belum ada pengetahuan tentang bagaimana untuk maju, apa faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan, apa faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran, belum kita kuasai, ya pantas kita tidak maju. Ya kan? Karena apa? Keterbatasan nilai dari panya itu tidak maksimal. Kita nganggap wajar aja lah kalau begini sih, semuanya juga sama kok. Karena keterbatasan kebijaksanaan kita, sehingga kita menganggap hal itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Padahal kalau kita analisa, kenapa kok seperti ini ya? Ada apa sih? Di review, introspeksi, diteliti apa yang kurang nih kondisi saat sekarang, apa yang perlu ditambah nih, apa yang perlu diperbaiki nih. Nah, itu artinya mencegah kita untuk stuck, mencegah kita untuk tidak berkembang, mencegah kita untuk tidak jalan di tempat. Ini adalah aplikasi dari panya. Sekali lagi, ya. Nah, ini tiga nilai kualitas kebajikan ini yang bisa diharapkan untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan kita, terutama dalam komunitas. Ya, ini bisa jadi patokan Anda, bisa dijadikan bahan introspeksi atau nilai-nilai yang bisa kita apply. Penting sekali lagi. Ya, jadi dengan sejalan dengan apa yang Bante Utara. Jadi kalau bisa bilang temanya hampir mirip-mirip dengan gaya bahasa yang berbeda kira-kira. Ya, tapi Bantenya 4, Bante cuma kasih 3. Ya, inilah yang 3 nilai kualitas kebaikan ini yang bisa meningkatkan keindahan, meningkatkan kualitas hidup. Ya, Bante ulang, yang pertama adalah sila, itu sebagai beauty. Beauty itu keindahan yang memperindah diri kita. Ya, kualitas sila, cerita sila. Oke. Lalu yang kedua adalah wirya. Semangat itu sebagai inner power, inner strength dalam pikiran. Ya, kekuatan di dalam yang mencegah kita untuk berbuat buruk walaupun melalui pikiran. Kalau pikirannya terkendali, pasti ucapannya pun akan terkendali. Ya kan? Kalau pikirannya terkendali, pasti badan jasmaninya pun akan terkendali. Ya, makanya pikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Nah, itu inner power-nya di sana diperkuat. Ya, yang ketiga, panya.
Ya, nilai yang ketiga, panya sebagai speed untuk mengatur, untuk memperkuat kemajuan kita. Jadi kita akan bisa review, saya kurangnya apa yang harus saya perbaiki, apa yang saya harus tambah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini diperlukan baik Anda pribadi, Anda komunitas, ya, ataupun apapun ya posisi Anda. Ini sangat diperlukan untuk di-apply. Inilah nilai-nilai Dhamma yang bermanfaat. Ya, sekali lagi, KSN terbentuk juga bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok itu sendiri, termasuk komunitas KSN itu sendiri, tapi KSN dibentuk ini adalah untuk mendukung Buddha Sasana, ya, untuk menjaga Buddha Sasana agar bisa bertahan lama sehingga banyak yang dapat manfaat sampai sejauh ini kira-kira. Karena Buddha Sasana ketika bertahan lama, banyak makhluk yang juga akan mendapatkan manfaat, kira-kira seperti itu. Maka marilah kita bersama-sama untuk menjaga Buddha Sasana dengan cara yang mempraktekkan Dhamma, yaitu praktek Dhamma melakukan kebaikan. Sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan, kita sedang praktek Dhamma. Dana, sila, meditasi, bawana, itu adalah Dhamma, praktek Dhamma. Itu adalah kebaikan. Ya, menyebarkan juga, mari kita bersama-sama menyebarkan Dhamma. Seperti yang tadi Bante pagi bilang, bagaimana caranya kita jadi lebih baik dari orang baik. Ya, salah satunya dengan jadi marketing Dhamma. Ya, jadi marketing Dhamma artinya Anda ketahui dulu produk knowledge Anda, ya kan? Lalu sebarkan, jadi marketingnya, ya kan? Artinya di sana kita sendiri mempraktekannya, untuk lebih jadi mengetahui produk knowledge Anda, ya. Anda praktekkan Dhamma itu sendiri, lalu kita mengajak, kita menyarankan, dan kita mengarahkan yang lain untuk praktek Dhamma juga. Nah, itulah cara menjadi lebih baik dari orang baik. Ya, inilah cara kita menghiasi sasana. Oke, ya, sekali lagi, semoga dengan apa yang telah kita lakukan, dengan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, mengkondisikan Buddha Sasana bisa bertahan lama. Sadhu, sadhu, sadhu.